A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ahabba mutahhirin. Sesungguhnya Allah, orang-orang beriman, Allah cinta akan orang yang bersih, dalam arti bersih zahir dan batin. Yang pertama mendekatinya adalah wudu atau istinja atau mandi wajib dan sebagainya. Dan berkata Tuhan Musannif di sini arti hadis dari la yaqbulullahu salatu ahadikum iza hadatsa hatta bitawadian, tidak diterima Allah salat seseorang apabila dia berhadas sampai ia berwudu. Apabila dia berwudu ayyatawadian fayaqbalu salatuhu, maka diterima salatnya. Illa ala faqda tahuraini, kecuali tidak ada dua alat bersuci seperti air atau debu untuk tayamum. Ini contohnya Tuan Musannif mengatakan bila seseorang menunaikan sholat maupun sunnah atau fardu tidak ada ketiadaan air atau ketiadaan debu yang suci, maka dia sholat fayusolli fardu, maka dia sholat fardu duna naflan, bukan sholat sunnah bihormatil waqt wa yaqdi, dan kemudian dia qada iza qadara ala ahaduhuma, dia qada dari salah satu kedua yang dia kerjakan. Wa fi makna sholati hubbal jumati, ini juga semakna dengan kita melakukan sholat Jum'ah wa sajadatul tilawah dan sujud syukur wa syukrun. Karena kebanyakan juga orang menganggap remeh dengan wudu ini. Sebagai contoh, ketika seseorang mendapatkan sesuatu atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ia bersuci, tanpa ia wudu, serta merta ia langsung sujud, melakukan sujud syukur. Padahal jelas di sini dalam hadis Rasulullah SAW tidak diterima oleh Allah salat seseorang atau sujud dia ketika dia berhadas sampai ia berwudu. Di sini banyak salah mengartikan sujud syukur, karena apa yang dia terima langsung dia sujud biasanya seperti itu, karena dia tidak tahu kaifiat yang telah disyariatkan Islam. Dan yang ketiga di sini at-tawaf, at-tawafu fardhan au naflan, seperti tawaf fardu atau tawaf naflan. Tawaf qudum, seperti tawaf qudum. Tawaf qudum itu tawaf pertama kali datang ke kota suci Mekah. Di khabaril Hakim, dalam khabarnya Imam Hakim rahimahullah ta'ala, at-tawafu bimanzilati sholata illa anallaha wa hilla fihi nutiku faman nutiqa fala yuntiku illa bil khairi. Berkata Imam Hakim rahimahullah ta'ala bahwa sesungguhnya tawaf itu semakna atau serupa dengan sholat. Di manakah serupa dan semakna dalam sholat? Sholat di sini Allah menghalalkan berbicara dengan sesuai dengan kaidah syarat rukun wajib sholatnya. Sementara tawaf sama diartikan seperti sholat, dia berkata dengan kebaikan. Kalau dia berkata illa, kecuali kebaikan, maka hukumnya haram di sini. Dan juga dia wajib berwudu, tanpa berwudu dia tidak bisa melakukan tawaf. Dosa dia tanggung di sini. Dan yang ketiga wasalisa masul mushafi. Yang ketiganya menyentuh mushaf atau menyentuh bagian dalam Al-Quran. Tuan Musannif di sini berkata wa huwa kullu ma kataba alaihi qur'ana lidarasati, dan dia itu mushaf setiap apa yang ditulis atasnya Quran sebagai pelajaran atau sebagai ilmu, walau umudan ditulisnya seperti di tulang, aulahan seperti di papan, seperti ya di masjid biasanya di dekat imam, di atasnya di tembok biasa banyak ditulis ayat-ayat suci Al-Quran. Bila dikosotkannya, ditulisnya di jidarnya, jidar itu temboknya, maka dia wajib menyentuh bagian yang di depannya atau yang tidak tertulis, dia wajib berwudu di sana. Kalau tidak berwudu maka wajib di sini dia hukumnya haram, berdosa, karena keadaan dirinya tidak suci.
seandainya kaligrafi yang ditulis itu langsung di tembok mihrab secara langsung dari atas yang tidak terkena dengan yang ditulis, hukumnya sama. Karena dihubungkan sama, hukumnya tetap mushaf bagiannya. Au jildan atau kulit, ditulis di kulit sebagai hiasan dengan niat hiasan, haram hukumnya dia mengingatkan sebagai hiasan. Au kirtasin atau kertasnya ditulis di kertas sebagai kaligrafi. Wa kharaja bizalika, dan dengan yang keluar dari demikian itu, maksudnya yang demikian itu yang keluar dari 4 contoh ini, mau dimanapun ditulisnya. At-tamimatun, ini sebuah tamimah, wahia ma yaktubu fiha syai'un, dan yaitu barang yang ditulis atasnya sesuatu minal Qur'ani dengan bertujuan at-tabarukin, dengan tujuan berkah, mencari berkah atau mencari tabaruk. Wa ta'alluq ala ra'si bisu, maka bergantung di atas semuanya itu hukumnya sama. Fala yahrumu misuha, maka tidak haram untuk menyentuhnya di sini. Wala hamlaha, dan tidak untuk membawanya. Malam tusamma mushafan urfan, tidak membawanya, maka dia tidak mengkonsepkan itu sebagai mushaf secara umum. Faiza kataba Qur'ana kulluhu, maka apabila dia tulis Al-Quran di dalamnya, walau sagiron, meskipun ukurannya sedikit atau kecil, wa in qasda zalika, maka bahwasanya dikonsepkan yang demikian itu. Fala ibaratil li qasdihi, dengan ibarat dengan tujuannya. Qala Ibnu Hajar wal ibrati fi qasdi darasati wa tabaruki bihalin kitabati. Telah berkata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, mengibaratkan di dalam bertujuannya menulis untuk pelajaran atau untuk ilmu dan mencari tabarukin atau mencari berkah bihalin, maka boleh dia menulisnya duna ma'badaha, bukan sesudahnya. Maksudnya duna bukan di sini duna ba'daha, bukan dengan mengkosongkan bahwa apa yang ditulis itu mushaf. Wabil kitabi li nafsihi au gharihi, dan dengan menulis zatnya, maksud zat ini sini Qur'annya, tulisan Arabnya, kalamullahnya, au gharihi, atau selainnya, dia berniat dengan tabaruan selain dengan tabaru, maka haram hukumnya untuk begitunya bila dia tidak berwudu. Ai bila ajratan, jika ia diupah, disuruh, misalnya tukang yang kaligrafinya itu disuruh. Wala amruh, dan juga tidak diperintah. Wala fa amruhu, dan tidak juga diperintahnya untuk memberi upah, au mubta ajratan, memberi upah. Di sini berkata qala Nawawi